Semoga teman-teman kita yang hari ini sakit, Allah segera angkat sakitnya. Yang sekarang sedang tidak enak badan, semoga segera diberi kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah segera berikan kemudahan. Yang sedang terbelit hutang, semoga segera Allah lunaskan. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, guru terbaik sepanjang zaman. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang telah bisa masuk ke surganya Allah bersama-sama dengan beliau. Amin. Untuk membuka acara diskusi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ustazah Eri, mari kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bukanlah besok pagi Jumat bersih masih tetap dilanjutkan dengan menghias kelas dan kebersihan kelas masing-masing. Nggih, sendalnya anak-anak minta tolong bisa dibersihkan. Botol bekas besok yang tugas sedekah sampah bisa dilakukan di hari Jumat dan Sabtu, jangan di hari Sabtu saja. Nggih. Cukup itu karena sudah sore. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Eri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SDIT Lentera Hati dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Dwi Astuti Eskel SPDGM yang telah memberikan waktu kesempatan untuk kita bisa belajar bersama. Dan terima kasih kepada semua ustadz-ustadzah yang sudah meluangkan waktu. Semoga nanti kita bisa belajar bersama, bisa tambah ilmu dan saling melengkapi ilmu kita. Langsung saja saya akan menyampaikan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya mulai, saya akan putar video dulu Ustazah. Maaf Pak, saya dengarkan. Dani, kamu lagi. Kamu itu kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu.
Dan kamu tahu kan, jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang, Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datang yang terlambat? Maaf, Pak. Sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang ngajakin beda lagi. Harus tahu tempatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Udah ada, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kali kalau di sini ada ya, karena nanti ini masuk. Ya, Pak. Terima kasih. Soalnya saya udah lambat. Maaf, Pak. Saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf, Pak. Sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dua tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku mas semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi kan Riznya mau dibawa kemana, Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi, Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi siang aja, pesen. Beneran tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masih kelas saja sana. Sudah jam segini kok. Ya udah deh, Pak. Saya permisi dulu. Maaf, Pak. Saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, Pak. Saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Tidak akan bisa sukses sama seperti itu ke depannya.
Astagfirullah. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Enggak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar bapak antarin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepertinya. Kakak udah terlambat. Ini Kak sepatunya. Loh, lu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya dalam keadaan. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pasti. Oh iya Mas Dani, bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa itu Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya jadi tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
Bagaimana dengan Ustaz-Ustazah setelah menyaksikan video tersebut? Apa yang tersirat di benak Ustaz-Ustazah? Ada yang sudah menangis? Ustaz Alis menangis, ya. Ya, Ustaz-Ustazah, yaitu adalah suatu hukuman kepada anak yang gurunya itu tidak mau tahu alasannya anak, dan itu mungkin akan membekas selama untuk anak kita. Apakah Ustaz-Ustazah di sini ada yang punya peristiwa dulu waktu SD, SMP yang mungkin masih membekas di pikirannya sampai sekarang? Ada ya, tentu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan melanjutkan ini ya. Maaf Pak. Selanjutnya Dani. Kamu lagi. Selanjutnya kita akan ke materi inti, yaitu mengenai konsep inti budaya positif. Nanti untuk video itu akan kita lanjutkan di materi yang belakang. Yang akan kita pelajari yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar semua kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, miskonsepsi kita tentang teori kontrol yaitu ilusi mengontrol murid kita. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon melawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Di situ ada stimulus respon tentang dunia yang mana realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini untuk teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya untuk teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, yaitu model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif yang berasal dari kata disiplin, yang berarti belajar. Disiplin itu artinya belajar, Ustaz-Ustazah. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin tadi adalah belajar, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang mana motivasi intrinsik itu adalah dari dalam peserta didik kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan dari organisasi atau institusi berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut ini Ibu Primary Years Program PHP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dengan anak didik kita. Meskipun anak didik kita itu belum dewasa, mereka memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar kita bertahan hidup, yaitu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan hidup kita. Rasa diterima di masyarakat kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, kita dianggap dalam suatu kelompok, itu adalah wujud kita diterima dan diberikan kasih sayang. Sedangkan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Tentu kalau kita berbicara kepada orang tidak didengar, apa yang terjadi? Akan terjadi sakit hati kepada kita, karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, Ustaz-Ustazah. Begitu Kemudian adalah kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, humor, antusias tertawa. Motivasi perilaku manusia, yaitu yang tadi kita itu yang bisa mengubah diri kita adalah motivasi intrinsik kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan suatu motivasi peserta didik kita, yaitu motivasi ekstrinsik mereka. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward, biasanya kan ada guru yang memberikan reward. Nah, ini motivasi ekstrinsik, Ustaz. Nah, yang harus kita kembangkan ke anak didik kita yaitu motivasi intrinsiknya, yaitu agar mereka itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punyai. Nah, kemudian di sini ada hukuman. Yang namanya hukuman itu adalah tidak terencana atau sifatnya
tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau yang dilibatkan. Misalkan ada anak didik kita yang datang terlambat, langsung dikasih hukuman. Itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, hanya sesuai kehendak guru saja, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sudah tahu, misalkan si Dani tadi terlambat, dia sudah tahu nanti kalau aku terlambat, aku di sekolah, sampai sekolah disuruh guruku seperti ini. Nah, itu sudah terencana, itu konsekuensi. Nah, tetapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, dan guru di sini sifatnya sebagai pemantau atau monitornya. Sikap guru selalu memonitor muridnya. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga ini mana yang lebih tepat, Ustaz Ustazah? Yang mana? Restitusi. Ya. Apakah Ustaz Ustazah sebelumnya sudah mengetahui tentang restitusi? Belum. Sama Ustaz Ustazah. Saya sebelum belajar ini juga saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu restitusi itu seperti apa. Nah, makanya kita akan belajar bersama dari ketiga hal ini yang paling cocok, yang paling bagus, dan yang paling tepat diterapkan untuk peserta didik adalah restitusi, sehingga peserta didik itu memiliki tanggung jawab akan dirinya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru harus tahu kita itu punya 5 posisi kontrol, Ustazah. Yang pertama, menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini untuk lebih jelasnya saya juga akan memutarkan video. Ini tadi videonya nggak bisa dulu. Saya putarkan dari video yang entah saya ada. Saya putarkan. Nanti kita pahami bareng-bareng. Kemudian kita cek posisinya. Posisi penghukum ya ini ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Itu posisi guru sebagai penghukum ya. Kata-katanya seperti itu. Jadi hukumannya itu tidak terencana. harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Ya, jadi anak ini nanti akan merasa bersalah setelah guru itu memberikan kalimat kepada si anak ini. Kita perhatikan kata-katanya ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah ini posisi teman ya. Tadi posisi bersalah juga bahasanya halus deh. Jadi seakan-akan anak itu merasa dirinya salah. Kalau ini posisi teman, di seorang guru ini ketika dirinya sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi pemantau atau monitor ya. Seorang guru ini dia sebagai memposisikan dirinya sebagai pemantau atau monitor anak didiknya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal. Untuk posisi pemantau atau monitor ini sudah ada konsekuensinya yang anak itu sudah tahu. Dia harus melakukan apa ketika anak berbuat salah. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Di sini anak diarahkan untuk bisa menemukan solusinya sendiri, sehingga anak akan bertanggung jawab terhadap apa yang diyakininya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu.
guru. Terima kasih. Setelah kita menyaksikan video tadi, ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan untuk Ustaz Sanda, ya. Jika ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol apakah itu? Iya, betul, membuat rasa bersalah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Iya, betul, guru sebagai pemantau atau monitor. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Ayolah lakukan demi ibu, nak. Teman, ya. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, ya. Demikian tadi nggih Ustaz-Ustazah nggih. Saya menggunakan segitiga restitusi kepada murid saya tadi Mbak Afika, yang mana Mbak Afika itu menggebrak meja dan berkata tidak baik, berkata kasar kepada temannya karena temannya itu mencontek tugas dan PR-nya. Ya. Jadi nanti ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya, ya, kita stabilkan dulu identitas peserta didik kita, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, tadi kamu berbuat seperti itu wajar. Ibu sangat menghargai, Ustazah sangat menghargai kamu tidak melakukan lebih buruk daripada itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Tadi ada keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Yang tadi dia langsung memukul, langsung menggebrak meja, ya, memukul meja, menggebrak meja dan berkata kasar. Berarti tidak menjalankan keyakinan, yang mana keyakinannya adalah saling menghormati antar sesama teman. Kemudian ditanyakan, bagaimana dengan hal itu? Ya, seharusnya Mbak Afika tadi itu lapor kepada wali kelasnya akan perlakuan dari temannya yang tidak baik. Sehingga setelah itu anak kita berikan, kita arahkan untuk menemukan solusinya. Tadi Mbak Afika sudah bilang, saya harus lapor ke wali kelas Ustazah, saya harus bilang ke wali kelas dan tidak harus bisa menahan amarah saya. Nah, kan? Jadi dia tahu kesalahannya dan kemudian mencari solusinya, itu tadi lapor ke wali kelas. Kemudian kita sebagai guru menegaskan kembali, menguatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita kerjakan, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Sehingga anak itu tidak akan membekas yang buruk, ya. Anak itu akan selalu berpikir yang positif, bertanggung jawab akan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari situ nanti mereka akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu ya Ustaz-Ustazah ya. Demikian yang dapat
dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan diseminasi budaya positif di sekolah, tentunya di sekolah kita tercinta di SD ITN Merah Hati. Semoga kita selalu memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk anak didik kita dan untuk sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Demikian tadi Ustaz-Ustazah, saya menggunakan segitiga restitusi kepada murid saya tadi Mbak Afika, yang mana Mbak Afika itu menggebrak meja dan berkata tidak baik, berkata kasar kepada temannya karena temannya itu mencontek tugas dan PR-nya. Ya, jadi nanti ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Kita stabilkan dulu identitas peserta didik kita, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, tadi kamu berbuat seperti itu wajar. Ibu sangat menghargai, Ustazah sangat menghargai kamu tidak melakukan lebih buruk daripada itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Tadi ada keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Yang tadi dia langsung memukul, langsung menggebrak meja, memukul meja, menggebrak meja dan berkata kasar, berarti tidak menjalankan keyakinan, yang mana keyakinannya adalah saling menghormati antar sesama teman. Kemudian ditanyakan, bagaimana dengan hal itu? Ya, seharusnya
Mbak Afika tadi itu lapor kepada wali kelasnya akan perlakuan dari temannya yang tidak baik. Sehingga setelah itu anak kita berikan, kita arahkan untuk menemukan solusinya. Tadi Mbak Afika sudah bilang, saya harus lapor ke wali kelas Ustazah, saya harus bilang ke wali kelas dan tidak harus bisa menahan marah saya, amarah saya. Nah, kan? Jadi dia tahu kesalahannya dan kemudian mencari solusinya, itu tadi lapor ke wali kelas. Kemudian kita sebagai guru menegaskan kembali, menguatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita kerjakan, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sehingga anak itu tidak akan membekas yang buruk. Ya, anak itu akan selalu berpikir yang positif, bertanggung jawab akan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari situ nanti mereka akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu ya Ustaz-Ustazah ya? Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya di sekolah kita tercinta, di SD ITN Merah Hati. Semoga kita selalu memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk anak didik kita dan untuk sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu. Semoga bermanfaat.
Baik, bahasa yang positif. Kita tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh. Ya, kita menggunakan kata, contohnya kata yang baik, kata yang positif, contohnya datang ke sekolah tepat waktu, jujur, saling menyayangi teman. Kemudian apa teman-teman? Saling menghargai sesama teman dan guru. Oke, betul apa Mas Atif? Saling menghormati teman. Ada lagi yang tahu? Saling menyayangi teman, betul. Teman-teman akan ibu kasih satu post-it. Teman-teman silahkan ya. Teman-teman menulis nilai kebajikan yang akan teman-teman jadikan keyakinan kelas dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang positif, dan tidak menggunakan kata negatif seperti dilarang, tidak boleh atau jangan. Ya, jadi kalimat yang digunakan selalu positif. Ya, itu lagi ya. Silakan teman-teman menulis. Kalau sudah selesai menulis, nanti bisa ditempel di papan yang ibu sudah sediakan. Silakan yang sudah langsung ditempel di sini. Yang sudah silakan langsung ditempel di sini. Yuk segera. Segera. Ayo segera. Yang sudah boleh ditempel teman-teman. Oke, yang sudah boleh ditempel. Berurutan, antri nempelnya. Ayo, segera. Antri nggih. Ayo nempelnya antri. Ya, antri nempelnya. Ya, Mbak Azza bisa ditempel. Oke, silakan duduk yang sudah menempel. Ibu akan pilih dan ibu akan pilih keyakinan kelas yang sama. Berarti ibu bilangkan ya, kita ambil salah satu. Oke.
Mas Namza, Mas Arga, Mas Latif, Mas Rega, Mbak Tania, Mbak Azza, Mbak Afika, Mbak Aida, ayo Mbak Aida, Mas Bagus, Mas Jawa, Mas Ibrahim, Mas Krisna, Mas Abi, Mas Alvaro, Mas Mikael, Mas Evan, ya Mas Evan yang terakhir. Oke, alhamdulillah kita ucapkan bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ditandatangani oleh semua peserta didik, semua siswa yang ada di kelas 5A. Mari kita jalankan, kita sepakati, kita yakini, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama hari ini. Ya, untuk lebih validnya maka Bu Eri pun akan memberikan tanda tangan sebagai wali kelas. Sudah ya? Oke, sekarang teman-teman Ibu Eri akan tutup pembelajaran hari ini. Sudah terjadi kesepakatan kelas, sudah terjadi keyakinan kelas, mari kita jalankan bersama-sama.
ketua kelas, kamu habis marah-marah ya? Iya Bu, saya kesal. Kesal kenapa Mbak Vika? Masa Mbak Asya mencetak PR saya sama tugas saya Bu. Oh ya wajar kalau kamu kesal dan marah terhadap Mbak Azza. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Saya nggak sengaja menggambar meja Bu sambil marah-marah dengan kata kasar. Oh ya wajarlah kamu melakukan itu. Ibu sangat menghargai kamu tidak melakukan lebih dari itu. Contohnya memukul Mbak Azza. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Mbak Vika? Menghormati teman dan menyayangi teman Bu. Menurut kamu keyakinan kelas itu penting nggak Mbak Vika? Penting Bu. Iya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Menghormati teman Bu. Dalam bentuk apa ketika ada teman yang berbuat seperti itu? Kalau orang wali kelas Bu, jangan marah-marah. Iya, bagus. Ibu apresiasi tentang pernyataan kamu. Kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kamu langgar dan kamu harus melakukan hal yang seperti apa. Jadi kamu sudah tahu kan kamu harus melakukan yang bagaimana jika menemui teman yang seperti itu? Ya Bu. Oke, sekarang keyakinan kelasnya dijalankan ya Mbak Afika ya. Ya Bu. Kita menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya Bu. Oke, terima kasih Mbak Afika. Mbak Afika boleh kembali ke kelasnya lagi. Saya Erza, saya akan menjalankan keyakinan kelas dan saya akan berlatih untuk bersabar. Terima kasih Bu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.